Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kartisurnani SPDI dari SDN 1 Sungai 2 Kabupaten Tanah Bumbu, CGP angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik adalah mengarahkan pendidikan yang berpihak kepada murid, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, menguatkan budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan dan jati diri. Menuntun adalah salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara yang berarti mengarahkan dan membimbing peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun juga berarti menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku. Guru menjadi pembelajar seumur hidup yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Guru adalah fasilitator dan motivator yang mendukung pengembangan potensi diri peserta didik. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Peran guru lebih aktif dibandingkan dengan murid. 2. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. 3. Tidak peduli apakah murid siap menerima pembelajaran atau tidak. 4. Peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi saat mengikuti pelajaran. 5. Hanya meminta siswa menghafal materi pelajaran yang diberikan. 6. Pembelajaran berpusat pada guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa 1. Pembelajaran berpusat kepada anak dengan memberi stimulus pertanyaan yang menarik kepada anak. 2. Murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki hak kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran. 3. Perlu menciptakan kondisi di mana murid siap menerima pelajaran. 4. Guru sebagai fasilitator dan motivator harus selalu sabar dan ikhlas dalam memfasilitasi dan memberikan pelajaran kepada murid agar transfer ilmu menjadi berkah. 5. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan menghargai setiap karakter murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. 6. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar membuat hati murid nyaman dan bahagia ketika belajar. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah 1. Mengajak murid icebreaking sebelum memulai pembelajaran untuk memastikan murid siap belajar dengan hati bahagia. 2. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun. 3. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. 4. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
6. Mengenali karakter murid dan latar belakang murid agar terjalin komunikasi dengan baik yang tidak membuat murid minder dan takut dengan guru. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.